Dan ini kan klubnya ini pada persahabatan di Italia doang ya. Iya. Terus Roma yang pemilik Amerika juga kan, tapi kayaknya nggak menjual. Tapi kalau Milan kita persahabatan dibayar bos. Tahu dia kan dibayar. Tahu dia paling branding. Ya. Walaupun ke Amerika itu sebenarnya ngajak Haaland jalan-jalan, karena dia kan nggak main Norwegia. Iya. Oh iya. Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football, sebuah konten olahraga yang membahas sepak bola khususnya Serie A Italia. Oke, karena sekarang kita masuk di pre-season masih, gua bakalan ngebahas pertandingan-pertandingan tim-tim Serie A, tim-tim kesayangan para pundit di sini untuk menyampaikan hasil-hasil pre-seasonnya gitu ya. Ini gue seneng banget akhirnya bisa balik ke sini lagi. Semoga kalian kangen ya sama saya ya. Mana dari mana? Saya kangen sebenarnya sama ini semua nih ini. Pokoknya lagi repot bang. Gara-gara ini biasalah kehidupan gitu kan. Oke, gue nggak sendiri. Gue bareng line up yang seperti biasa ada Bang Bararanti di sebelah kiri saya. Lalu ada musuhnya Bapak Reynaldi. Lalu ada Bapak Aryo Bintang Nugraha di sebelah kanan saya dan ada Bapak Laksamana Rajadila. Kita full line up loh. Jarang-jarang. Back to basic. Back to basic ini biasanya Rangga Sibuk lah, Bintang Lembur lah. Bang Baramaldi doang nih paling rutin emang. Gokil. Aman nih kerjanya. Kayak kerjanya bener mereka gitu. Bener ya? Kita yang nggak bener nih kerjanya nih. Jadi waktunya ngaco nih. Oke teman-teman, gue mau mulai dari tim yang paling hype nih, yang paling dapat pelatih paling hype, terus juga ngedatengin pemain-pemain paling hype, enggak juga sih. Dan punya owner paling hype, karena dia bikin film yang hype gitu. Ada Napoli. Jadi di pre-seasonnya Napoli ini dia melawan tim yang istilahnya kayak lu dari yang paling culun ke yang mendingan lah ya. Jadi sebelumnya ada lagi sebenarnya lawan Annalone. Nah, iya. Ini terus kemarin di sini ada lawan Mantova, lawan Demirspor itu di cancel ya? Cancel karena ada Sabtu dan lain hal diganti lawan Egnatia juara Liga Albania. Liga Albania, lumayan Egnatia jadi ngedongkrak popularitas itu lawan Napoli kan. Jadi orang nambah 2.000. serius lu? Itu beneran statistik. Itu mah kalau lawan timnas Indonesia bang nambah 200.000 bisa. Nah, jadi Rang, gue mau langsung aja nih ke lu. Namanya pre-season kan ya modelannya pelatih ya coba-coba gitu kan. Nggak bisa kita expect emang cara mainnya bakalan kayak gini. Betul. Gitu. Tapi apakah dari formasinya Conte, dari eksperimennya dia gitu, lu ngelihatnya ini positif atau enggak gitu? Buat saya positif di luar Politano jadi kapten di 2 pertandingan sebelumnya melawan Politano Egnatia. kan punya ini emang punya saya rating standar dengan sendiri. Dengan segala hormat saya mungkin akan lebih memilih Juan Jesus sebagai kapten dibandingkan Matteo Politano. Oke. Ya, karena secara presence mungkin lebih JJ buat gua sih. Lebih JJ buat gua. Tapi di luar itu mungkin di luar 2 pertandingan pertama dibandingkan 2 pertandingan pertama mungkin gua akan lebih highlight ke Egnatia, lawan Egnatia karena 2 pertandingan sebelumnya banyak pemain senior yang belum bisa bergabung karena liburan setelah musim panjang dan timnas. Ya. Jadi itu kalau nggak salah banyak banget main yang belum available, jadi banyak main muda. Yang akhirnya juga kayak Ostigard akhirnya dijual ke Rene, terus kayak Gaetano kemungkinan akan dijual, terus ya banyak lah pemain-pemain yang dimainin dan udah nggak ada. Jadi lebih relevan memang ketika bahasnya ke Egnatia. Banyak pemain senior akhirnya dibalikan ke starting eleven, kayak misalkan Lobotka akhirnya balik, Zabuang Wisa akhirnya balik, Kvaratskhelia bermain 45 menit cukup impresif. Terus mungkin ada Nathan udah main juga. Di Lorenzo ditaruh jadi back, jadi dalam skema 3 defender ditaruh di back yang kanan, persis kayak posisinya Pavard di Inter. Lalu Alex Meret kembali lagi bermain sebagai kiper utama. Di yang gue lihat ya di lawan Egnatia ini salah satu jawara Liga Albania ini 30 menit atau 20 menit pertama Napoli itu kayak masih belum menemukan permainan yang masih gue lihat secara taktikal masih acak-acakan lah. Pemainnya masih bingung positioning mau gimana. Kecuali Spinazzola yang udah tahu mesti ngapain karena kan udah lebih familiar 3 pertandingan. Di luar itu pada kebingungan, passing-passingnya juga kadang nggak nyampe, koneksi antar pemainnya masih belum nyambung. Banyak beberapa trupas-trupas dari Egnatia juga yang bahaya, tapi ya Liga Albania kali ya memang finishingnya kurang gitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan hasil yang memuaskan.
akhirnya dibuka keunggulan dari crossingnya Lobotka ke Kvaratskhelia langsung first time volley, dan itu gue sih kayak Lobotka nggak pernah ngelakuin hal itu, Kvaratskhelia sih mungkin udah terbiasa ya. Yeah. Tapi kayak itu hal yang gue nggak pernah lihat di Napoli, pemain wingback, mungkin wingback ya bahasanya kalau di skema 3-4-3 tuh dia jadi wingback ya. Wingbacknya yang overload ke depan, lalu atau kadang back kiri dan back kanannya di situ di posisi Nathan dan Di Lorenzo sering banget overload ke depan, gelandangnya jadi lebih ke depan. Jadi kalau ketika di skema attacking lu mungkin hanya akan melihat Rahmani di belakang sebagai kayak ngomongnya apa ya, kayak central, jadi kayak defensive midfielder tapi tanpa ada pemain lagi sisanya, jadi semuanya di overload ke depan. Last man dia. Jadi gua nggak tahu ini buat dipakai buat skema apa, tapi ini sesuatu hal yang gua nggak pernah lihat dan gua cukup tertarik, apalagi spesifik ketika nanti Napoli lawan Girona di Sabtu ini ya. Sebelum akhirnya melawan kompor ya, yaitu Modena. Iya. Coppa Italia second round ya kalau nggak salah ya. Second round ya? Iya. Seingat gue second round atau first Napoli round. dari second round. Second round. Jadi ya mungkin sebelum itu Kamis kemungkinan pas ini di take juga lawan Brest, salah satu tim di Ligue 1 udah kelar juga. Tapi ya gue berharap malah justru gue pengen ngeliat permainannya lawan Girona. Salah satu tim yang masuk di Liga Champions kan. Iya benar-benar. Penasaran aja mau ngebawanya seperti apa. Semacam Bologna-nya di La Liga ya? Ya betul, kurang lebih seperti itu. Iya. Tapi in summary gue sih cukup happy dengan beberapa hasil pertandingan ini. Secara permainan terbentuk lah, gue udah kelihatan lah. Bongiorno juga akhirnya dimainkan di babak kedua, disandingkan dengan Juan Jesus. Seperti kayak, ini apakah mimpi? Ternyata saya tidak bermimpi, ini kombinasi adalah back terbaik di dunia. Tapi ya itu, gue kelihat, dan banyak loh backnya Rafa. Gue baru ingat back, kalau butuh buat back tengah tuh jadi banyak. Rafa Marin, Bongiorno, Rafa Marin yang baru kan? Jesus, Nathan, mungkin ada 6 atau 7. Dan Rafa Marin mainnya kemarin cukup kasar sih, kena kartu kuning untuk friendly match sih kata gue. Anjir ini mainnya terlalu kasar sih, berapa kali ngelakuin pelanggaran juga. Mau caper sama itu. Bonjour taruh tengah apa di kiri? Taruh tengah, di kiri ditaruh JJ. Ya udahlah, lapis, maksudnya ini kayak ya JJ mainin deh sebelum nanti sisa musim nggak dimainin lagi gitu. Tapi ada pergerakan-pergerakan yang nggak Napoli banget tiba-tiba ada nggak di eranya Conte gitu? Menurut gue ini permainan back 3 di luar skema yang pernah gue tonton di Napoli zaman Mazzarri sih. Napoli itu Mazzarri 3, Sarri juga pernah main 3 kan? Sarri 3-5-2 sebenarnya, atau 3-4-1-2, 3-4-2-1 terkadang atau 1-2. Oh iya, zamannya masih ada Hamsik gitu kan? Masih ada Hamsik sebagai kolektor dari lini tengah ke depan. Ya, tapi buat gue ini back 3 yang sangat terlalu overload sih. Gue ngelihatnya kayak ini terlalu riskan. Kayaknya feeling gue ini dipakai. Kayaknya buat skema-skema tertentu yang disiapin dia untuk misalkan dalam posisi ketinggalan. Karena di babak kedua jauh lebih stabil. Golnya lebih banyak. Kalau nggak salah 2 gol berikutnya atau 3 gol berikutnya datang di babak kedua. Tapi secara tim jauh lebih stabil, tidak terlalu rush, tidak terlalu ke depan. Jadi ya gue sangat happy sih dengan permainan dan hasil dari Napoli. Sangat gue nantikan lah di season ini asli. adalah salah satu tim yang emang bahaya banget sih di Serie A musim ini bakalan gitu ya. Oke, lanjut kita. Dia logonya ganti aja. Rebranding ya? Oh iya benar. Jadi Itu menarik tuh. Jadi ini itu memang follow up dari kejadiannya musim lalu, yaitu From Napoli to the World. Nah ini akhirnya baru direalisasikan. Mungkin kalau lo lihat logo, kenapa dia jadi putih? Karena nanti ketika lo tempel dengan beberapa kit lain, dia jadi bisa lebih nyatu. Dan dia ada beberapa warna, jadi putih, biru tua, sama gue lupa satu lagi ada beberapa opsi warna yang bisa dipakai. Dalam rangka anniversary atau apa gitu nggak sih? Enggak. Rebranding. Emang rebranding. Karena Napoli itu jadi tim kedua setelah Milan yang secara branding image-nya itu cukup berkembang pesat. Napoli itu 20 sekian persen, Milan itu kayak 30-an atau 40-an persen. Karena jadi secara branding tim lagi lumayan bagus, jadi ngambil momentumnya. Dan di tahun ini kemungkinan akan ada membership internasional. Itu yang gue nanti-nantiin. Tapi berarti Napoli itu emang ini kayak kalau di marketing tuh dia mau ganti logo lagi berusaha untuk nyari engagement gitu kan. Buat anak-anak muda, buat ya ke seluruh dunia lah pokoknya gitu kan. Sama kayak tim selanjutnya yang rebranding tapi udah dari 10 tahun yang lalu, yaitu Juventus yang kemarin kalah lawan Nuremberg, tim asal Jerman, yang bakal tanding juga lawan Brest ini. Sama kayak Napoli ya, janjian kayaknya sama Napoli. Rindu gue dengan zebra. Iya. Kuda jingkrak. Udah jingkrak. Ferrari banget tuh lambangnya. Tang, jadi
Kalau dari Juventus sendiri gimana lo ngelihatnya? Thiago Motta diacak-acak sama Nuremberg ya, tapi tim gede mana yang nggak kalah kan? AC Milan aja bisa tiba-tiba ngalahin City, tapi itu nanti bahasan ya gitu kan. Coba gimana kalau Tapi lo gue tadi gara-gara lo ngomong, gara-gara Rangga bilang tadi ternyata bener juga ya, logo-logo zaman sekarang tuh dia kayak bisa dinamis gitu. Kalau di browser tuh ada night mode-nya gitu. Jadi dia bisa berubah color palette-nya tuh udah ada, terus dia tinggal nyesuaiin bajunya lagi terang atau bajunya lagi gelap, mana yang lebih cocok. Jadi kayak Juve juga gue baru sadar, iya juga ya ada hitam ada putih. Beda kan garisnya itu, yang di sini hitam, yang di sini putih. Nah, Tapi kerasnya yang ada Ferrari-nya itu lebih itu. ini. Tapi nggak bisa ganti-ganti warna itu. Iya sih. Iya kan? Gua Jadi harus ngikutin. Dia harus ngikutin. Nah, terus kalau dari hasil ini 3-0 emang buruk sih. Buruk maksudnya kok bisa gitu kalahnya sampai 3-0 melawan Nuremberg tanpa bermaksud mengecilkan Nuremberg sama sekali ya. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya pertandingan berlangsung terbuka sih. Jadi serangan itu saling balas-balasan meskipun Juventus lebih dominan dalam segi penyerangan. Cuma memang di menit-menit terakhir, menit 84, 86, 88 gitu, 2 gol itu terjadi dengan cepat. Dan prosesnya gol keduanya luar biasa bagus, jadi umpan terus di volley bagus. Yang gol terakhir kecolongan sih, pemain pada asik nyerang terus di counter attack dan berbuah gol. Cuma ya mungkin titik terangnya adalah 3-0 ini bisa agak sedikit dikesampingkan karena tadi kecolongan, 2 menit lengah. Dan juga memang Thiago Motta kayaknya masih mencari kombinasi pemain terbaik. Karena selain beberapa faktor kayak pemain-pemain yang dipanggil timnas belum kembali, misalnya Yildiz, terus Bremer, itu mereka masih entahlah mungkin masih istirahat atau liburan. Jadi kemarin mereka belum bisa ikut. Faktor lainnya adalah banyak pemain yang seharusnya pemain inti itu belum dimainkan secara bersamaan. Misalnya Locatelli sama Vlahovic itu belum main bersamaan kemarin. Ya. Cuma yang paling mengkhawatirkan di antara semua ini adalah kenapa yang starting Miretti. Gue kan dengan datangnya Thiago Motta tentunya berharap ada perubahan radikal ya. Ya gue nggak tahu kenapa Miretti jadi starter dan posisinya sangat penting. Tapi Miretti ditaruhnya di posisi ini kan, playmaker kan. Attacking midfielder. Nah, itu sebenarnya posisinya. Oh iya, sangat posisinya nyaman. Biarpun iya. kakinya kepelitek. Ya udah terus hasilnya Kepelitek, kaki kepelitek. Ya, kepelitek Cedera balikan sebulan. kakinya tuh. Kakinya kepelitek ya. tuh. Cuma maksudnya dia diberikan waktu satu babak sampai babak kedua akhirnya semua pemain diganti kan. Cuma ya nggak tahu ya, menurut gua kalaupun dia mau memainkan dengan formasi 4-2-3-1 kalau nggak salah. Iya. Ya harusnya jangan Miretti lah. Seseorang yang lain paling enggak. Ya memang Douglas Luiz juga baru datang kan kemarin. Jadi memang masih meraba-raba, masih menerawang, cuma agak kurang seneng karena ngelihat Miretti dimainin satu babak. Menurut gua harusnya bisa siapa kek, Fagioli diubah dikit formasinya kek, gimana kek. Ya, memang setara Lewis Ferguson. Iya. Setara Lewis Ferguson. Tapi si Douglas Luiz belum dicoba ya? sama Belum, sekali? karena baru datang. Baru datang banget. Iya, cuma yang bagusnya dari pertandingan kemarin emang berubah drastis dari cara mainnya Allegri karena Juventus secara menyerang jauh lebih atraktif, terutama dari bola-bola sayap ya. Jadi kalau kita lihat penyerangan sayap Juventus, ketika crossing di tengah ada yang nyambut. Baik striker maupun pemain tengah. Jadi contohnya Cambiaso itu berhasil dapat kesempatan, Vlahovic berhasil dapat kesempatan. Jadi lebih balance, lebih hidup penyerangannya. Ya. Tapi as a fans, yang lu harapkan sebenarnya dari transisi dari pelatih yang biasa nyari trofi dengan pelatih yang emang inovatif seperti Thiago Motta, yang lu harapkan itu emang permainan-permainan yang atraktif kayak gitu atau yang emang lu risau kan? Kalau dari ya terserah lu dari kacamata fans atau lu mau ngambil filosofinya Juve whatever gitu. Enggak, gue jujur daripada trofi ya. Kalau untuk saat ini untuk Juventus lebih baik ningkatin kualitas permainan dulu, bikin permainannya jadi atraktif dulu. Karena gue setelah bertahun-tahun nonton Juventus yang udah nggak karuan nih dari ditinggal Conte, Allegri awal-awal sempat ada beberapa kali mengejutkan dengan tiba-tiba ngerubah taktik drastis dan mainnya tetap menarik gitu. Terus mulai masuk Sarri, Pirlo, Allegri lagi. Menurut gue udah terlalu nggak karuan ya. Udah bosen nontonnya, kayak nggak ada tujuan. Sementara gue juga suka ngikutin City sama kemarin pas nonton Euro, gue ngedukung Spanyol kan jadinya karena bagus banget mainnya. Dan itu beda yang lu rasain, excitement lu menonton tim yang punya filosofi jelas dan atraktif menyerangnya gitu. Nggak cuma
nunggu kelengahan lawan itu juga ketika lu lawan nggak jelas bisa menghasilkan apa. Nah, gue lebih mengharapkan Thiago Motta tuh bisa kayak pertandingan kemarin dengan hasil yang lebih baik. Jadi atraktifnya tetap dipertahankan, cuma hasilnya ditingkatkan. Kalau kalian jadi Liga 1 gitu ya. Ya lumayan ada 1 gol. Hasilnya lebih baik. Harus perbaikan. Tapi seenggaknya berarti udah dari perubahannya udah ada lah ya, maksudnya dari Allegri ke Thiago Motta secara permainan udah ada perubahannya. Terlihat berarti sih, ya. Cuman hasilnya aja yang belum baik gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi kan gue sempet nanya Douglas Luiz ya. Dia tuh kemarin main di Copa ya? Makanya belum baru datang atau gimana sih? Gue Douglas Luiz tuh Brazil. Brazil kan? Berarti mungkin kebetulan karena gue dia nggak bisa nonton Copa ya? Brazil sama sekali. Copa kayaknya di kita hampir kita nggak Iya, terlalu nggak. paying attention. Soalnya gue penasaran juga sama Douglas Luiz karena katanya di Premier League kan oke, makanya Juventus bisa tertarik. Dan hype-nya gitu. kenceng banget kayak Iya, kalau iya, lu hype-nya. cari midfielder termahal atau apa, dia selalu ada di list itu gitu. Iya, makanya gue juga penasaran Gua nih penasaran juga. dengan Douglas Luiz dipegang oleh Thiago Motta. Dan ternyata Douglas Luiz itu bersama pacarnya adalah Lehmann. Iya, dia itu. first couple transfer pertama. Jadi dia bareng-bareng ke Juventus musim ini. Pengen breaking the record. Pengen ini Iya, jadi Jadi pioni. Kami adalah pasangan transfer pertama. iya, si Lehmann-nya juga main di Juventus musim ini kan. Sebelumnya gue lupa dari mana gitu. Tapi Aduh lupa gue kayak Chelsea atau iya, pokoknya dari Liga juga, Liga Inggris juga. Jadi sama-sama nih. Lehmann tuh jago loh. Iya, Biasanya di sepak bola wanita jago loh. dia saves-nya semusim. Enggak, itu James Beda, Lehmann. itu James Mas sepak bola wanita mas. Ini gue lupa nama Lehmann depannya Lehmann. transgender. Tapi dia ini ya nih, orang sama-sama orang Brazil atau orang Jerman? Lehmann tuh ya kayaknya Jerman ya. Kalau dari Jerman nama sih. sih dari Iya, sini. iya. Dinamo apa? Tamiya. Nah, asik sekali. Apakah dengan mereka dua-duanya transfer ke sini bakal fokus mainnya Douglas Luiz nanti? Kayaknya kagak dah. Malam, malahan bro. Menyemangati Juventus. Ayo. Tapi bisa jadi saling memotivasi karena kayak, ya gua aja menang nih, masa lu nggak menang sih, malu sih, gembel sih lu, ya elah gitu. Dia cadangan. Iya cadangan. Panji kompor gitu. Iya itu. Oke, tapi ngomong-ngomong Kekhawatiran gue cuma satu. Jika Miretti diberikan kesempatan oleh Thiago Motta, maksudnya kalau Thiago Motta sampai memberikan kepercayaan lebih sama Miretti, menurut gue ini berbahaya sih. Maafkan dia bintang. Maafkan Miretti. ini maafin lu ikhlasin apa? Ini nih hati ke hati ya. Iya, hati ke hati. Mungkin kita akan undang suatu saat nanti. Iya kita sambut ya tanpa sepengetahuan bintang ini ada Miretti. Enggak. Mariota. Tapi ngomong-ngomong soal tadi kan ini Napoli udah ada tim yang berubah nih Bang, maksudnya secara permainan begitu pun dengan Juventus walaupun hasil belum maksimal. Nah, Kalau Roma tim selanjutnya adalah AS Roma. Di mana kalau gue pribadi ngerasa ini kayaknya kekhawatiran Bang gue ini kayaknya mulai terlihat nih. Jadi Bang gue itu ngerasa kayaknya dia nggak mau punya ekspektasi tinggi-tinggi terhadap AS Roma musim barunya ini gitu kan. Dia lebih pengen ngasih benefit of the doubt aja ke kasih Daniel De Rossi gitu. Dan gue pribadi juga ngelihat, gue juga agak denial ya, yang waktu akhir-akhir musim itu gue bilang Daniel De Rossi itu taktiknya gitu-gitu aja, sama aja kayak Mourinho gitu kan, maksudnya mentok-mentok juga gitu. Sebenarnya kalau gue ngelihat secara atraktif permainan, secara dinamisme itu menurut gua oke Roma kan ini kalau di layar kita ada Kosice lawan Toulouse seri lawan Toulouse kalah. Nah tapi sebenarnya sebelumnya lagi dia ada lawan Latina tuh. Nggak ditanggepin mas. Apa? Sudah seminggu ku di dekatmu. Tulus. Silakan lanjut mas. Kita Enggak, tapi lawan Latina dia menang 6-1 dan ya maksud gua lawannya Latina gitu ya Bang ya. Udah pakai jersey baru belum Latina? Udah pakai jersey baru. Udah Roma tapi kayak mainnya dia sembarangan pakai rompi-rompi training kan. Parah banget. Tapi yang gua kaget adalah ternyata pemain-pemain Roma ini udah lumayan lengkap ya. Maksudnya Dybala di situ main gitu kan terus Karena juga nggak banyak yang masuk ke timnas gitu ya. Jadi ya ini latihannya jadi lebih banyak bersama klub, harusnya juga bonding secara timnya juga lebih dapat lagi. Kalau gue ngelihatnya gini sih, gue selalu suka sama si Tasende tuh, si Angelino. Jadi dia tuh sebenarnya ngasih dimensi gitu dari sayap kirinya Roma. Terus juga Baldanzi oke mainnya, tapi kayak ya masih gue nggak tahu, kayaknya Daniel De Rossi di preseason ini juga masih nyoba-nyoba gitu, mau taruh
posisi Baldanzi di mana dan dia tetap sebenarnya pengen manfaatin Dybala. Di mana sebenarnya kalau gue ngeliat posisinya Baldanzi sama Dybala ini kan agak nabrak gitu ya. Dan Roma kalau gue lihat sih kayaknya emang dia punya permasalahan, dia belum punya striker murni gitu loh. Jadi ketika udah di depan udah misalnya dari Angelino ada nusuk ke kotak penalti, nah itu kayak nggak ada opsi passing yang emang bisa finish the game gitu. Dalam artian finish the game-nya itu ketika lu di passing ya udah kayak Haaland gitu loh Bang yang geser dikit geber gitu. Iya kayak Lukaku atau gitu. Kalau ketika Dybala dapat bola kan biasanya dia lebih nalurinya lebih ngontrol lagi gitu kan. Nah terus 4-2-3-1-nya masih dipertahanin sama si Daniel De Rossi gue ngelihat. Nah ini juga mulai ada bau-bau apa istilahnya kata anak zaman sekarang tuh miskin taktik gitu Bang. Miskin taktik gitu. Nah ini gue masih ngelihatnya kayak gitu sih. Tapi gue berharap ya Daniel De Rossi bisa segera dapat pemain-pemain yang dia pengen, walaupun mungkin kelasnya bukan kelas A, ya jadi bisa nambah kebutuhannya dia aja lah gitu. Dan gue berharap dia juga nggak dikasih target yang terlalu gimana-gimana gitu. Tapi gue rasa Europa League atau Liga Champions bisa lah gitu untuk didapetin sama Daniel De Rossi. Tapi kalau ngelihat dari resultnya waktu ngelawan Košice atau lawan Toulouse itu, gue ngelihatnya kayak antara transisi dari nyerang ke bertahannya itu tuh masih lumayan berantakan Romanya sendiri gitu. Jadi tengahnya tuh masih keasikan nyerang dan gue ngelihatnya kayak belum ada breaker yang bisa apa ya kalau istilah main basket tuh stop the ball gitu loh Jadi itu yang gue masih belum lihat dari AS Roma. Dan gue ngerinya dari result-resultnya ini tuh akan mencerminkan 5 pertandingan pertama Serie A musim ini dia bakal kayak seri kalah itu sih yang gue. Tapi Angelino juga dapat saingan baru kan, Samuel Elias Dahl yang baru dapat debut di Swedia sebagai bek kiri juga. Nah itu biasanya gue tidak tahu pemain itu, gue cuma taunya Dahl Tomasson doang ya. Jordan Tomasson ya, jadi belinya juga nggak terlalu mahal dan kalau ngelihat histori musim lalu juga main cuma 15 kali sama WCL qualifier. Nah, karena gue belum ngeliat pemain ini di lapangan, jadi gue nggak bisa ngejudge terlalu banyak kan. Tapi Angelino ini emang udah pemain yang season veteran dan berasa banget gitu eksplosifnya dia kalau dia lagi megang bola ataupun lagi sprint untuk bantu serangan gitu. Itu dan sih. Harganya juga ternyata Angelino cuma 5 juta euro. 5 juta emang murah. Samuel Dahl harganya 4,3, Angelino 5,2. Jadi kan mirip-mirip ya. Emang mampunya begitu. Ya, tapi kayak di luar itu kayak Enzo nyari Levi juga salah satu wonderkid FM juga dibeli dari Rene. 23 juta itu mungkin karena Hatem Aouarnya yang dijual ke di Liga Al Ittihad, jadi kayaknya ini buat nambel posisinya juga. Dijual berapa? Kenapa? 12 juta doang. Kan biasanya mainan gaji kan. Tapi seenggaknya untung karena free transfer. Free transfer. Betul. Terus Rui Patricio keluar digantiin sama Matthew Ryan. Jadi memang pembeliannya memang strategis dan mungkin kalau harus di-compare dengan beberapa tim besar lainnya ya, maksudnya kayak Milan, Napoli pembeliannya cukup eksplosif. Salah satu yang mau dijual juga kayak Tammy Abraham mau dijual karena Dovbyk kemungkinan bakal masuk kan. Jadi ini sangat penasaran sih gue kayak skema transfer yang dibutuhin apalagi nih buat. Karena tadi benar kurang striker utama. Striker utama udah cabut. Tapi Matthew Ryan tuh kiper Australia betul. Matthew Ryan kemarin lawan Indonesia kan? Betul di yang AFC kan? Pernah main di Valencia juga Matthew Ryan. Gitu. Nah, jadi gue berharap ya Roma bisa walaupun dia nggak dapat pemain yang kelas A tadi Ran, dia bisa dapat yang sesuai jadi bisa dimanfaatin. Ini sih yang bisa dimanfaatin sama si Daniel De Rossi ini yang gue bingung dia sebenarnya kapasitas tuh sebesar apa gitu. Ngomong-ngomong soal kapasitas. Sama satu lagi, Roma tuh harus lebih nunjukin niat gitu. Menurut gue ya masih terlalu pasrah aja sih sampai saat ini. Kayak dari manajemennya sih. Iya, gitu. Maksud gue itu kan Amerika pasti selalu gitu. Tapi ya salah satu kritik gue cuma tidak adanya kapasitas De Rossi untuk memainkan dan mengeluarkan potensi terbaik dari Tommaso Baldanzi. Itu makanya itu yang masih dikulik-kulik sama dia gua rasa Ram. Ya sebagai gelandang serang lo kalahin lah gelandang-gelandang bakok lo itu. Itu udah terakhir dia nyoba Baldanzi itu jadi gelandang serang, Dybala yang jadi strikernya. Ya strikernya itu jadi
masa itu yang jadi masalah sekarang. Gue lebih gitu. suka ya dibandingkan Dybala, Sardar Asmun karena bisa buka ruang, dia si Baldazzi bisa lebih eksplosif di gelandang serang gitu, tendangan jarak jauh, beberapa manuver-manuver Iya. dia ketika Atau- di Empoli. Atau sebenarnya gue pengennya ya lu mainin si Dybala itu agak di sayap Agak sih. di sayap. Agak jadi West Talent Pak. Ini Iya. Thomas Baldazzi itu Iya. host prospeknya Iya, gua kita yang selalu setuju. kita bahas-bahas setiap Setuju. musim. Baldazzi Ngomong-ngomong prospek. tapi Ngebantuin tapi bridging Baldazzi tuh emang selain prospek juga emang dia punya skill banget, Rang. skill Enak banget. Ngomong-ngomong tentang skill. Enggak, karena tadi bridging gua dipatahin nih. Ngomong-ngomong soal Amerika tadi. Owner Roma Amerika nih. Ini ada tim yang dimiliki oleh orang Amerika lainnya. Kalau perusahaan Amerika lainnya yaitu AC Milan yang seri melawan Rapid Wien dan secara mengejutkan berhasil menang lawan Manchester City dengan anak-anak baru kemarin sorenya. Sorry, gue mau nanya dong. Yusuf Demir tuh masih di Rapid Wien gak sih? Nggak tahu, jujur. Yusuf Demir yang pernah dipinjam sama Barca, salah satu hot prospect juga wonderkid. Sumpah gue nggak pernah Yusuf dengar Demir, nama itu astaga sebelumnya. kalian tidak ada yang tahu Yusuf Demir. Oh, sekarang dia main di ini Turki ternyata di Fenerbahce. Itu Galatasaray. Galatasaray. Golin kemarin tuh si Furkannya. Gue nggak tahu masih saudara atau enggak. Furkan Demir. Furkan Demir. Yang satu golnya si Rapid Wien-nya. Yusuf Demir salah satu hot prospect juga sebenarnya dipinjam sama Tapi Barca. belum tentu saudaraan juga sih Bang. namanya. Main FM makanya. Ayo lanjut. Oke, lanjut. Bang Bara. Kalian ini kan klubnya ini pada persahabatan di Italia doang ya. Iya. Terus Roma yang pemilik Amerika juga kan, tapi kayaknya nggak menjual. Tapi kalau Milan kita persahabatan dibayar bos. Tahu dia kan membayar. Tahu dia yang paling Penting dapat branding. duit ya. Walaupun ke Amerika itu sebenarnya ngajak Haaland jalan-jalan, karena dia kan nggak main Norwegia. Iya. Oh iya. Ngajak Haaland doang. Ayo main ke Amerika. Halan ya. Ikut ya City. Gitu. Nah kalau lawan Rapid Wien ya itu masih awal banget, pemainnya bener-bener berantakan lah maksudnya. Iya. Nggak ada sama sekali tuh. Dan di situ untuk match resmi pertama di luar lapangan latihan ya masih bisa dimaklumi lah walaupun lawan tim sekelas Rapid Wien, dan ternyata di US bertanding di lapangan baseball ya. Lapangan baseball. Ini penontonnya miring gitu tuh kayak kategorinya bingung gitu. Kategori miring. Ada kumir, kursi miring. Bisa 3-2 dengan tiba-tiba Si siapa Colombo ya? ngajarin Haaland menjadi Saya striker. striker. Striker Monza kan. Gokil. Susah golin. Gini nih caranya golin lan. Golin lan. Terus satu lagi juga pemain muda kan. Di sini juga waktu itu pernah gue singgung U19-nya Milan masih main si Kamaru. itu Kamar dan belum balik segala macem. Dan kipernya juga kipernya Milan Futuro, Milan Youth ya di sini. Walaupun ya tetap persahabatan tidak membuktikan apa-apa. Cuma yang gue seneng di match kemarin si Fonseca tuh mempraktekkan skemanya 4-2-3-1. Dia coba possession demikian lama, mempertahankan bola, dan juga dia bilang kan Chukwueze sama Saelemaker tuh bisa menjadi bagian penting dari tim. Cukup. Walaupun di situ sebenarnya alasannya dia karena kan si Pulisic sama Leo belum main, jadi diangkat-angkat dulu. Pulisic lagi ke Jimmy Fallon. Iya. Lagi itu interview. Mabang lagi syuting nih, nggak bisa main bola. Di situ gue ngeliat dia mulai mempraktekkan filosofinya, dan ya gue harap ini hasil positif dan juga menjadi saingan lagi di lini depan semakin ketat nih karena walaupun Morata belum main, Colombo ternyata bisa ngegolin. Iya. Terus masih ada Kamarda, masih ada Lord Jovic juga. Dan jangan lupakan satu lagi pemain pelari cepat. Okafor. Satu pemain Walaupun CF empat. ya. Satu pemain empat. Okafor. Okafor. Itu pemainnya sih empat. Tapi memang gue baru tahu loh, maksudnya seorang Fonseca itu memang filsuf ya. Filsuf Karena Pak. filosofi tadi Bapak ngomong filosofi. filosofi. Filsuf juga ya berarti. Filsuf dia. Filsuf apa yang ngambil jurusan? Filantropis juga dia katanya. Filantropis. Melankolis? Sama Plato dulu suka. Plato ngobrol. Nggak, Udah tapi mulai keluar ya. Tapi sebelum makin keluar gitu ya, ini saya kembaliin lagi. Tapi gue ngelihat Chukwueze dan Saelemaekers Bang. Chukwueze ini kayaknya dia waktu latihan kemarin bener dah. Dia kayaknya nge-hire personal trainer dia kayak kiri atau kanan Vinicius kemarin pas Junior di kanan. Di kanan posisi kesukaan dia. Jadi kalau gue ngeliat kayaknya dia lebih keker juga secara massa otot ya dari badannya dan dari pergerakannya tuh kayak rangka badannya tuh berubah gitu kayak musim kemarin kan yang agak kelemer-kelemer gitu Bang. Nah sekarang jadi lebih ini dia lebih keker. Kayak kena body kit gitu di body kit. Terus Saelemaekers tuh gue pernah ngobrol sama Aldi, gue bilang
sebenarnya yang paling mengejutkan di Serie A musim lalu menurut gua adalah Alexis Saelemaekers ini, Bang. Dari 2 musim Ketika lalu dipindah ke kiri. ngomong Gimana? defense Napoli siapa? Kalau bukan Enggak, Saelemaekers. tapi waktu di Bolonya when he play he always delivers gitu loh. Kalau pas di Milan emang karena pelatihnya goblok. Iya. Iya kan? Makanya potensinya cuma kelihatan pas lawan Napoli doang. Iya benar sih. Nah, jadi gitu. Tapi faktor paling besarnya dia tuh semangat sih. Saelemaekers. Maksudnya punya determinasi yang ngotot gitu pengen main. Iya. Dan tapi bukannya kemarin persahabatan tidak membawa korban ya. Jadi Florenzi cedera, Sportiello juga cedera, bahkan Milan mau beli kiper Cagliari kan buat sebagai siapa ya pelapisnya namanya? si Kufred. Oh, Kufred. Itu salah satu wonderkid juga dulu Ya, soalnya. di DC. Bang, tapi kalau lu ngelihat Fonseca ini kan sempat ngeluarin statement gitu ya bahwa gua ngajarin lagi nih cara bertahan ke tim Milan ini, dan apakah lu ngelihatnya kayak possession footballnya dia juga diimbangi dengan pertahanan yang lumayan oke nih. Karena gue ngelihat kayaknya si Calabria mainnya jadi lebih semangat gitu. Iya, dia overlapnya juga bagus kalau Calabria kemarin. Ya namanya juga kan habis dipegang guru Penjas ya, jadi bener-bener pondasinya tuh dibangun lagi. Fonseca PR lumayan banyak. Iya, Selain mengecilkan perutnya sendiri ya. Iya sih, anjir gede banget perutnya. Lucu banget deh kalau mana agak bongkok lagi tuh, lagi orangnya kan jadi kayak Milan lawannya Madrid, lawan siapa sih? Madrid. lawan Madrid gimana ya? Ya tapi kan lumayan ya lawan Madrid ya. Daripada tim tetangga, lawannya apa nih? Lugano, Pergoletese, sama Las Palmas. Ini mah emang lu cuma nyari menang doang. Las Palmas menyorek. Palmia itu, Palmia. Ini mah tim lu tuh cuma nyari menang doang. Lawan Pergoletese kebobolan 1 di. Kebobolan 1 deh. Lawan Lugano kebobolan 2. Kalau Lugano belum ada pemain, belum ngumpul. Masih nggak apa-apa. Pergoletese ini loh, Pergoletese Seri ini. C kalau nggak salah. Satu doang Diego Lugano. Beda. Lalu kalau Lugano masih Lugano nggak Lugano semua Nggak, itu gitu, nama nggak tempat Mas. Tapi kalau emang ini cuma nyari untuk up mental doang, rasanya nggak butuh Inter kan. Apa yang sebenarnya dicari sama Inter, dan gimana lu ngelihatnya pertandingan-pertandingan Inter ini? Inzaghi aja Ya gitu. betul. Kalau masalah tim-tim yang dilawan, memang setiap musim Inter kayaknya nggak terlalu banyak lawan tim-tim yang tim-tim kelas besar lah. Dia selalu lawan siapa sih? Lawan Lugano ini ya? Lugano udah pasti. Pergoletese juga musim lalu ini juga. Memang Inter ini kalau di pramusim mungkin cari tim-tim yang murah. Ya mungkin itu ya juga ya. Tapi seenggaknya tuh karena di Serie A Inter kan udah seperti tim yang top lah, maksudnya Iya, 51% katanya kandidat juara musim depan. Iya, maksudnya ya akan bertemu tim-tim yang seperti itu juga. Maksudnya Gitu tim-tim lain tuh begini doang. Iya, maksudnya di Serie A kan ya udah Las Palmas di La Liga ya mungkin sekelas Sassuolo kali, makanya tapi Sassuolo menang lawan Iya, Inter. makanya lawan tim-tim yang kemungkinan akan bertahan lawan Inter gitu. Jadi oke lah. Iya, secara itu lagi pula kalau lawan tim-tim besar ya kemungkinan juga tim-tim besarnya juga nggak bakal full tim kan. Makanya lebih baik ya lawan tim-tim yang kemungkinan bakal dihadapi Inter di season yang akan datang gitu. Kenapa nggak lawan Milan Futuro aja ya maksudnya? Sama-sama juga tim. Oh, nggak gitu ya? Maksudnya paling realistis, paling Iya. mengemulasi apa yang ada Dan di mengurangi resiko cedera juga sih. Betul, Nggak karena apa-apa. dan mainnya juga Inter di Italia doang musim ini, nggak kemana-mana. Terus miskin bang, miskin. Nggak diundang mana-mana, udah mereka juga, ada Oxford juga. Borneo aja juara Piala Presiden. Iya. Baru menang Ya, lawan gue paham masalah Piala Presiden dan Borneo. Tapi maksud gue kenapa idenya harus Borneo? Kan jauh. Ya. murah. Visa mahal, visa lo kali deh 20 orang aja. Iya. Tapi mereka bikin visa juga ya? Bikin visa, nih paspor juga. Kalau dia belum bikin, pemain Indonesia belum bikin paspor. Bikin banyak. Oh iya Bikin banyak. Iya kan? Banyak. Banyak tiket pesawat pulang pergi. Mungkin bayar ininya sekali main mungkin 20-30 juta tiket kata gua mah rugi sih. Iya, rugi. Iya. Lanjut. Oke. Ini kan lawan Las Palmas adalah pertama kali Inter pakai jersey baru juga. Yang garis-garis Iya, itu. garis itu. Iya. Celananya. Yang menurut banyak tifosi atau fans itu juga kurang oke karena ya Nike lagi-lagi dengan
ya mungkin gue nggak tahu tuh template-nya dia atau memang ada dia juga. Udah ada draft ya. Kayak di Draft FIFA tinggal pick doang ya. Iya, karena memang Kayak Canva, kayak template Canva gitu. dari rumor musim lalu emang seperti itu juga sama gitu. Jadi kayak Nggak mau diubah juga. realistis juga akhirnya rumornya gitu. Tapi kalau menurut gue ya kalau udah full name set tetap keren-keren aja sih. Maksudnya dengan patch yang ada bintang 2, patch Liga Juara Italia dan Itu arahnya. itu tetap keren-keren aja gitu. Itu resit. Tapi celananya juga keren, celananya karena nggak polos doang. Iya, jadi celananya. gagah lah kalau ada gitu-gitunya. Ada shield. Nggak bulat gini mas. Ya tapi kalau kita ngomongin pertandingannya lawan Las Palmas menang 3-0, memang ini seperti yang tadi gue bilang bukan tim yang bisa jadi ancaman juga, maksudnya secara permainan nggak bagus-bagus banget juga. Dan di sini Inter udah mulai banyak main utama yang datang nih, kayak ada Mkhitaryan udah dari awal ya. Ada tapi main babak kedua sih, The Italians lah. Tim-tim yang main di yang main di Euro kemarin, tim pemain Italia kayak Barella, Bastoni itu main di babak kedua itu. Zelu juga main? Zelu udah main kan? Zelu siapa? Zelensky. Zelensky udah dari pertandingan kedua. Itu tahu udah pemain sendiri. belum dalam panggilan dulu belum tahu. Panggilannya Zelu. Lo cari di Twitter Napoli Zelu. Iya, tapi kalau ngomongin preseason memang sebenarnya kalau untuk Inter adalah showcase untuk pemain-pemain muda yang bakal dipinjemin atau dijual nantinya. Anjay, showcase, gokil. Kayak band. Kayak Ada gini nomor kedua nih. iya. Mbak, saya mau nomor cantik yang mana ya? Gitu. Ya, tapi masuk akal lah. Kayak ada Agume yang surprisingly di season ini dia coba main di back tengah. Padahal biasa posisi aslinya tuh defensive midfielder. Jadi dia 3 pertandingan ini dicoba di back tengah posisi ACRB dan itu cuma mau dijual. Dia bisa main di back tengah, Iya, bisa bisa. main di sini. Nih, ayo biar. Terus ada Fontana Rosa juga pemain muda Inter Primavera itu menurut gua cukup impresif kemarin. Terus ada Kamete itu isi Kamete kalau nggak salah dia main di posisi bek kanan. Murninya mungkin di wing kanan sih, maksudnya bukan defensif, tapi gue lihat sih 2 pertandingan atau 3 pertandingan terakhir memang impresif gitu. Dia kayaknya wing di kanan tapi dengan kaki kiri, jadi dia main inverted juga gitu. Nggak murni back kanan ya. Tapi Inter ngomong dia udah ada yang tim mudanya kayak Juve sama Milan. Itu 2 musim lagi katanya. Tapi udah ada rencana yang bakal direalisasikan oleh Bel Marotta. Kayaknya 2005-2006 baru ikut kejuaraan, ikut Seri C-nya. harus dari seri C apa dari seri dulu sih? Seri C langsung dulu ya, kalau bisa. nah kayaknya seri C deh setahu gue. Tapi memang masalahnya kan di luar stadion ya, di luar infrastruktur memang ya registrasinya memang cukup sulit dan sebenarnya plus poinnya memang lu bisa jadi ngorbitin pemain-pemain muda lu dan punya menit bermain lebih banyak. Dan kompetitif, bukan cuma banyak aja tapi kompetitif melawan tim-tim pemain-pemain yang lebih senior. Tapi di luar itu ya memang salah satu concernnya adalah bicara masalah regulasi sih. Kalau yang gue baca ya masalah yang Futuro yang U23 nih salah satu concern utamanya adalah ini tim-tim yang original yang kecil-kecil terus kabarnya gimana kalau semuanya bikin Futuro dengan kondisi finansial yang jauh lebih stabil. Ini potensi plus minus sih buat gue juga plus minus. Tapi gue berharap memang tim-tim yang lokal juga dapat benefit dari situ loh. Iya. Sebenarnya kayak ya Pro Vercelli, Latina, kita bisa ngomong Trestiana atau Regiana, Pisa, CFO. Ciefo yang sudah ada namanya lagi sekarang. Itu sih menurut gue lebih ke situ karena kita kan ya mesti diakui kita suka Serie A kan 20 tahunan lalu dan banyak tim-tim yang kita kenal juga sekarang yang masih main di yang akhirnya kelempar ke Serie C, Pescara, Vicenza. Dan biasanya kita karena suka Serie A juga jadi suka yang agak kulturalnya gitu ya, yang emang sepak bola tuh buat bersama. Sepak bolanya gitu. produk, culturalnya tuh jadi part hidupnya kita betul, juga, betul. jadi suka banget. Bukan bener-bener industrinya doang gitu kan. Ya. Betul. Ya, tar gue Udah ngomong aja. Tadi itu ngomongin yang Futuronya ini. Iya. Ini cuma nambahin doang. Enggak, kalau Jangan marah-marah. Iya, maaf ya teman-teman ya. Putunya Inter 2 tahun lagi, 2025, 2026 katanya baru mau masuk kata BP Marotta. Tadi sampai sana. Nah, ya, terus. kalau balik ke pertanyaan lagi, secara di awal pramusim itu emang Inzaghi udah di interviewnya udah bilang kalau dia bakal cari strategi lain lagi untuk musim depan. Jadi ya takutnya kan strategi yang musim lalu udah mulai kebaca oleh tim-tim lain kan. Makanya dia ada cara nyari strategi mungkin yang kemarin diterapkan ketika udah Las Palmas karena di secara statistik udah Las Palmas itu ball positionnya menang jauh.
Jadi tapi secara permainan Inter Skornya malah jauh. malah menang Inter jauh kan. Gua rasa di sini Inzaghi lagi mencoba untuk apalagi lawan tim Spanyol ya, di mana lawan Atletico Madrid maksudnya dia kemarin agak kesulitan lawan Atletico Madrid kan. Maksudnya dia akan mencari cara mungkin di musim depan ingin menguasai pertandingan tanpa menguasai bola gitu. Jadi ya walaupun kemarin pemain yang main adalah pemain-pemain yang tidak inti dalam tanda kutip ya. Ya menurut gua secara kualitas harusnya bisa memainkan ball position dibandingkan Las Palmas kan secara kualitas pemain kan. Tapi kayaknya mungkin kemarin memang Inzaghi sengaja untuk memberikan ball position banyak ke Las Palmas untuk mempelajari gimana caranya memenangkan pertandingan dan menguasai pertandingan tanpa menguasai bola gitu. Filosofis ini. Seperti membunuh tanpa senjata. Mahatma Gandhi sekali ya. Bukan karena takut netizen ngomong miskin taktik ya. Itu emang ujung-ujungnya nanti bakal kayak gitu sih karena ya namanya pelatih lu udah ngeliat semua taktiknya nanti ujung-ujungnya pasti akan mentok juga kan ketika dia tidak atau menolak untuk belajar lagi gitu. Sama kayak Pep di musim lalu dan di 23 dan 22-23 pada saat treble dan 23-24 itu strategi beda loh. 22-23 dengan ya mungkin karena Gundogan nggak ada ya perubahan. Berubah. Dulu yang modelnya kayak John Stones jadi seolah-olah kayak defensive midfielder kan. Itu berubah kan 23-24 dan ya pertaruhan yang sebenarnya hasilnya juga kurang memuaskan buat seorang Manchester City. Jadi ya memang improvement memang harus dilakuin mau nggak mau. Betul. Kalau ngelakuin hal yang sama bukan hanya masalah monoton, kebaca sama lawan juga resultnya mungkin akan lebih parah daripada itu sebenarnya. Dan menurut gue untuk melakukan perubahan pasti ada pengorbanan gitu. Filosofis sekali. Muak Fonseca ya Mas ya? Enggak. Karena gue melihat pertandingan seperti yang lain kemarin itu seperti itu. Gue melihatnya secara kualitas permainan Inter sebenarnya bisa lebih bagus dari itu dibanding maksudnya dengan strategi Inzaghi yang biasanya bisa aja melawan Las Palmas dengan mudah gitu. Cuman kayaknya yang dicari adalah ya gimana menghadapi musim depannya kan. Makanya dicoba. Tapi gue nambahin sedikit, bener sih kalau yang dari masalah taktik kebaca dan itu lebih bahaya daripada mencoba taktik baru karena gue ngikutin Manchester City lumayan intens lah ya musim lalu. Itu tuh ketika dia main di Champions League maupun di Liga ketika sudah 3/4 akhir musim itu mereka mandek, sering banget mandek karena udah kebaca cara mainnya kayak gimana. Haaland ditaruh di posisi yang bisa nanti dapat bola-bola aneh, terus coba nge-break pertahanan lawan dari De Bruyne dan Phil Foden itu terlalu terbaca, kelihatan sering banget bolanya hilang dengan pola yang sama. Kelihatan banget. Dan kalau yang pengen di-achieve sama Inzaghi dan Inter di sini kalau gue lihat karena Inter juga punya ambisi untuk melangkah jauh di Liga Champions sih kalau gue lihat gitu. Karena kalau misalnya dia nggak nyoba-nyoba hal-hal kayak gini, itu dia jadi nggak punya opsi ketika main di kompetisi-kompetisi yang lain. Setuju. Mungkin gue terakhir akan memberikan highlight untuk beberapa pemain baru ya. Kayak ya Josep Martinez kemarin walaupun dia clean sheet, tapi gue rasa dia masih kayak bukan rasis siapa nih kayak rasis. Bukan rasis kan kayak bukan rasis tapi kayak dia kayak kaku. Kanebo kering. Kaku. Oke, dia ketika dapat tekanan itu belum terlalu tenang lah intinya. Tidak kompos. Panikan. Sebenarnya dia ada dua blunder yang cukup fatal kemarin, cuman untungnya aja bolanya masih kena tiang dan ya melebar juga gitu. Jadi untuk posisi kiper kayaknya memang si Martinez ini ya masih harus jadi pelapis ya Sommer dulu. Dia kiper yang bisa build up nggak? Gua kalau dari pertandingan kemarin belum terlihat terlalu bisa. Butuh waktu mungkin. Butuh waktu. Terus untuk Zielinski udah lebih padu lagi dengan kemarin sama Mkhitaryan, tapi belum dicoba nih dengan ketika sama Barella akan seperti apa. Karena Hakan sama Sommer baru datang hari ini ketika di tag. Barella udah kemarin tapi kan belum terlalu maksimal lah. Tim-tim pemain-pemain Italia yang baru main kemarin tuh kayak ya udah buat manasin badan doang gitu. Untuk kembali ke performa aja. Terus untuk satu lagi Taremi ini yang di episode sebelumnya juga gue udah bilang dia cukup impresif dan kemarin juga dia ngegolin lagi 3 pertandingan 4 gol apa 3 gol gue lupa deh. Ada penaltinya juga dan menurut beberapa media dia katanya udah memastikan satu tempat untuk di starting 11 ketika lawan Genoa. Buat pertandingan pertama udah memastikan. Ya karena mungkin udah lebih dulu. Iya. Karena si Lautaro sama Thuram belum datang juga kan. Jadi kayaknya dia udah lebih siap dan kayak udah
udah memastikan satu tempat menurut Gazeta kalau nggak salah. Oh itu fair, itu fair. Soalnya ada teman, jadi kan dia udah datang duluan, udah ready, ya emang dia harus main pertama. Soalnya ada temen gue main fun football nih, dia udah datang duluan apa segala macem, gak dipasang di starting lineup, bete. Ada temen gue ada bete. Terus ada satu nama yang menarik juga, ada Jan Bisek yang musim lalu datang. Dia badannya transformasinya kelihatan banget musim transformasi ini. positif negatif nih. Lebih keker, lebih berisi. Waktu liburannya dengan positif ya. Iya. Positif. Dia kayak lebih siap juga dan rumor-rumornya kalau misalnya tidak ada pemain back tengah yang didatangkan, dia bakal jadiin back pelapis penggantinya Inzaghi dan Acerbi gitu. kan emang selama ini begitu. Dia kan Penggantinya Inzaghi sama Acerbi. Inzaghi. Inzaghi apa De Vrij. Iya. Digantikan oleh Simone Inzaghi untuk dipresentasikan untuk mengganti. Iya. Ya, sebenarnya ini akal-akalan Oktri aja kalau nggak mau ngeluarin duit gitu ya. Udah lah, kan cukup loh itu. Iya, kan penambalannya udah cukup baik lah. Iya, gimana ya? Kalau duit berapa mending personal trainer buat Jan Bisek. Iya benar. Sponsorin sama. Bisnis bro, bisnis. Kita fokus di PT. Bener. Nah itu aja. Ada lagi Aldi? Cukup gak nih? Bapak ngomong abis ini kondangan kemana? Saya lanjut, saya kebetulan. Saya lanjut. Kebetulan memang aktivitasnya banyak. Di sini saya jadi wali nikah kebetulan. Masya Allah. Oke, teman-teman Tifosi, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Itu aja. Tuh gimana? Teman-teman episode kali ini silahkan ikut berkomentar di kolom komentar. Kita berdiskusi di sini, berikan kritik dan saran juga. Terus juga gue mau nambahin ya, kalau tadi kan pada Aldi ngeluh jersey-jersinya jelek apa segala macem. Nah, nanti teman-teman bakal lihat aja jersey terbaru Pinsport ya. Nah, jadi nanti kalian juga bisa beli juga kalau misalnya kalian suka, itu jadi merchandise officialnya kita juga gitu ya. Nah, tapi sabar dulu ya teman-teman, demi mencapai desain yang terbaik ini Aldi sama Bang Barat lagi berantem dulu. Katanya adalah ininya ornamen ditambahin di sini, ininya copotin, gitu dah. Deh urusan mereka berdua lah. Tapi dia maunya bintangnya 2 kan baru 1. Ih, parah katanya ada elangnya lah apa dan naganya, pusing gua. Pokoknya thank you Tifosi yang udah nonton episode kali ini ya. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Biar nggak ketinggalan juga episode kita yang lainnya gitu ya. Jangan lupa juga follow sosial media kita, Instagram dan TikTok di @pinsport.com untuk mendapatkan berita-berita olahraga yang ter-up to date dan juga out of the box. See you on another episode teman-teman. Bye-bye. Thank you. Bye.